Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan jangan lupa bahagia. Baiklah, di video kali ini kita akan membahas pengaruh perkembangan agama dan kebudayaan Islam di Indonesia. Adapun teori-teori masuknya Islam ke Indonesia, yang pertama adalah teori Gujarat, yang kedua teori Persia, yang ketiga teori Mekah, dan keempat teori Cina. Baiklah, yang pertama kita akan membahas tentang teori Gujarat. Teori Gujarat dikemukakan oleh Snok, Hergrots, dan Mukwete. Menurut mereka, Islam masuk ke Indonesia melalui Gujarat, India. Teori yang mereka kemukakan tersebut didasarkan pada kenyataan beberapa batu nisan yang terdapat di berbagai tempat di Indonesia, termasuk di makam Maulana Malik Ibrahim di Gresik, mempunyai bentuk yang sama dengan batu nisan di Kanbai, Gujarat, India. Pendapat kedua menurut Sucipto Wirjo Suparto. Sucipto Wirjo Suparto, seorang pakar sejarah yang lain, berpendapat bahwa Islam masuk ke Indonesia melalui Gujarat, India. Hal tersebut dibuktikan dengan salah satu makam Raja Islam di Samudra Pasai yang nisannya menggunakan batu yang berasal dari Gujarat, India. Yang kedua, teori Persia. Husain Jajadiningrat berpendapat bahwa Islam masuk ke Indonesia melalui Iran, Persia. Teori tersebut didasarkan pada bukti dengan ejaan dalam tulisan Arab, baris di atas, di bawah, dan di depan. Huruf disebut dengan Jabar dan Pes. Penggunaan istilah itu sama dengan penggunaan istilah yang berasal dari bahasa Iran. Menurut bahasa Arab, istilah tersebut disebut dengan fathah, kasrah, dan dhammah. Selain itu, terdapat pula huruf sin yang tidak bergigi, sedangkan dalam bahasa Arab huruf sin bergigi. Gelar Syah yang biasa dipakai di Persia juga pernah digunakan oleh Raja Malaka dan Aceh. Selanjutnya, teori Mekah atau Arabia. Haji Abdul Malik Karim Amarullah atau Hamka berpendapat bahwa Islam masuk ke Indonesia melalui Mesir dan Mekah. Teori tersebut didasarkan pada sebagian besar rakyat Indonesia yang memeluk agama Islam bermazhab Syafi'i, seperti yang banyak dianut oleh masyarakat Mesir. Selain itu, gelar yang digunakan oleh Raja Samudra Pasai adalah gelar Raja-Raja Mesir, yaitu menggunakan Malik. Yang terakhir, teori Cina. Teori ini mengatakan bahwa proses kedatangan Islam ke Indonesia, khususnya di Jawa, berasal dari orang-orang Cina. Orang Cina telah berhubungan dengan masyarakat Indonesia jauh sebelum agama Islam dikenal di Indonesia. Pada masa Hindu-Buddha, etnis Cina telah berhubungan dagang dengan masyarakat Indonesia. Apabila dilihat dari sumber luar negeri, kronik dan lokal, babat dan hikayat, teori Cina itu dapat diterima. Sebagai contoh, dalam sumber lokal ada yang menyebutkan bahwa Raja Islam pertama di Jawa yaitu Raden Patah, dan kerajaan Demak merupakan keturunan Cina, ibunya dari Champa, Cina bagian selatan. Bukti-bukti lainnya adalah masjid-masjid tua yang bernilai arsitektur Tiongkok yang didirikan oleh komunitas Cina di berbagai tempat, terutama di Pulau Jawa. Adapun pembawa Islam di Indonesia antara lain, yang pertama, para pedagang. Para pedagang Muslim baik yang berasal dari Arab maupun Gujarat datang ke Indonesia untuk berdagang. Tetapi mereka melakukan pelayaran berdasarkan angin muson, sehingga harus menunggu beberapa waktu yang melakukan pelayaran. Kembali pada kesempatan itulah mereka memanfaatkan waktunya untuk berdakwah menyebarkan agama Islam. Yang kedua, para mubaligh. Mubaligh adalah orang yang tugasnya menyampaikan ajaran agama Islam. Para mubaligh lebih ahli dan lebih tahu keadaan atau kondisi masyarakat, sebab tugas mereka memang khusus untuk berdakwah. Dan yang ketiga, golongan sufi. Penyiaran agama melalui tasawuf terasa lebih cocok dengan kondisi masyarakat Indonesia yang suka sesuatu yang berbau mistis. Adapun bukti-bukti sejarah masuknya Islam ke Nusantara antara lain batu nisan Islam yang tertua ditemukan di lereng Gresik, Jawa Timur. Nisan itu milik seorang wanita bernama Fatimah binti Maimun. Nisannya berangka tahun 475 Hijriah atau 1082 Masehi. Penemuan bukti tersebut munculkan pendapat bahwa masuknya Islam ke Indonesia terjadi pada abad ke-11 Masehi.
Yang kedua, batu nisan Sultan Kerajaan Samudra Pasai yang pertama. Sultan itu bernama Sultan Malik As-Saleh. Nisan itu bertarikh 696 Hijriah atau 1297 Masehi. Yang ketiga, dua batu nisan bertarikh 781 Hijriah atau 1380 Masehi dan 789 Hijriah atau 1389 Masehi di Munje 7, Aceh Utara. Kedua nisan ini menunjukkan tahun meninggalnya putra Sultan Samudra Pasai yang bernama Sultan Malik Az-Zahir. Yang keempat, beberapa batu nisan yang membuat kutipan ayat dari Al-Quran, kitab suci agama Islam, ditemukan di kuburan Trawulan dan Troloyo, Jawa Timur. Tempat ini berdekatan dengan bekas istana kerajaan Majapahit. Ciri dari batu nisan ini adalah bertulisan huruf Arab tetapi menggunakan tahun Saka dan angka-angka Jawa kuno. Nisan di Trawulan bertahun 1290 Saka atau 1668 Masehi. Dan beberapa nisan di Troloyo bertarikh 1293 sampai 1533 Saka atau 1371 sampai 1611 Masehi. Makam ini kemungkinan milik keluarga raja dari kerajaan Majapahit. Yang kelima, batu nisan milik Maulana Malik Ibrahim ditemukan di Gresik. Maulana Malik Ibrahim adalah salah seorang wali Songo. Nisan ini bertarikh 822 Hijriah atau 1419 Masehi. Hal ini menunjukkan bahwa pada tahun itu agama Islam sudah masuk di pesisir utara Jawa. Adapun beberapa sumber yang berasal dari luar negeri yaitu sebagai berikut. Yang pertama itu berita Arab, yang kedua berita Eropa, yang ketiga berita India, dan keempat berita Cina. Adapun cara-cara penyebaran agama Islam, yang pertama melalui perdagangan, yang kedua melalui perkawinan, yang ketiga melalui pendidikan, yang keempat adalah dakwah atau mubaligh. Berikut alasan mengapa Islam dapat diterima dengan mudah oleh bangsa atau masyarakat Indonesia. Yang pertama, syarat-syarat masuk agama Islam sangatlah mudah. Yang kedua, upacara dalam agama Islam sangat sederhana. Yang ketiga, agama Islam tidak mengenal kasta dan menganggap semua manusia mempunyai kedudukan yang sama di hadapan Tuhan. Lalu yang keempat, agama Islam yang menyebar di Indonesia disesuaikan dengan adat dan tradisi bangsa Indonesia. Penyebarannya dilakukan dengan damai. Yang terakhir, yang kelima, adanya faktor politik yang ikut memperlancar agama Islam masuk ke Nusantara atau Indonesia. Faktor politik tersebut adalah keruntuhan kerajaan Sriwijaya dan kerajaan Majapahit sebagai kerajaan Buddha dan Hindu. Untuk mempermudah dan mempercepat berkembangnya agama Islam, penyebaran agama Islam juga dilakukan melalui penggabungan dengan unsur-unsur kebudayaan yang ada pada suatu daerah tertentu. Sebagai contoh, penggunaan doa-doa Islam dalam upacara adat seperti kelahiran, selapanan, peringatan bayi berusia 35 hari, perkawinan, seni wayang kulit, beberapa bangunan, ragam hias, dan kesusastraan. Demikian penjelasan singkat tentang masuknya agama dan kebudayaan Islam di Nusantara. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.